Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini Selasa 24 Maret 2026, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa yang baik, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menuntun kami, menolong kami untuk memahaminya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikian firman Tuhan saudaraku. Jadi Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu saudaraku, patutlah kita takut gentar. Artinya takut itu bukan ketakutan tetapi hormat kepada Allah karena dia adalah Allah yang maha besar, yang maha kuasa. Dan Allah adalah yang tidak berawal dan yang tidak berakhir. Artinya kekekalan. Kita tidak bisa membayangkan itu saudaraku. Sementara kita dan ciptaan Allah itu adalah yang terbatas dan memiliki keterbatasan. Nah, kita lahir di dunia ini pada tanggal sekian. Itulah awal kita ada di dunia ini. Meskipun 9 bulan sebelumnya kita ada di dalam kandungan ibu kita, tetapi kita bukanlah makhluk dari kekekalan. Nah, tetapi saudaraku, kita hanya memiliki umur tertentu di dunia ini. Satu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, itu bukan berarti bahwa kita berhenti di situ. Karena setelah kita meninggal, kita akan diperhadapkan oleh dua pilihan, yaitu neraka kekal dan surga kekal. Saudaraku, menjadi pertanyaan bagi kita ada di mana? Saya berada di dalam dunia kehidupan kekal di surga karena saya memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Juru Selamatku. Saudara, bagaimana? Orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan masuk di dalam kekekalan surgawi bersama dengan Tuhan. Sementara orang yang tidak memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, orang yang akan masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Neraka itu adalah satu kengerian saudaraku yang tidak bisa bayangkan. Di sana adalah penderitaan yang bukan hanya berakhir sehari, 2 hari, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, tetapi akan terus menderita selama-lamanya. Itu adalah satu kengerian saudaraku. Oleh karena itu saudaraku, mari kita respon panggilan Tuhan, kita respon pilihan Tuhan. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Dia akan memberikan kehidupan kekal bagimu. Nah, saudaraku, kita adalah makhluk kekal untuk di masa yang akan datang. Hanya ada yang masuk di dalam neraka kekal, dan yang percaya kepada Yesus Kristus ada masuk ke dalam kerajaan surga kekal. Sebaliknya, orang yang tidak percaya kepada Yesus masuk ke dalam neraka penderitaan kekal. Mari saudaraku, kita bersyukur karena keselamatan sudah diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus yang sudah menebus kita dari perbudakan dosa. Hanya hidup kita masih ada di dalam dunia ini saudaraku. Oleh karena itu mari kita kerjakan keselamatan kita hidup di dalam dunia ini dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mari kita minta Roh Kudus, Tuhan yang akan menuntun kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Seperti dituliskan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Mari saudaraku, kita hidup di dalam terang. Kita hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Mari kita lakukan buah kebaikan, buah roh, seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 20 dan seterusnya. Nah, saudaraku, kita syukuri pilihan Tuhan atas keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan sudah memilih kami menjadi orang yang memperoleh surga keselamatan kekal
itu bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi oleh kasih anugerah-Mu semata-mata. Dan kami percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kami selama kami tinggal di dunia ini. Kami tahu bahwa rancangan-rancangan Tuhan terhadap kami adalah rancangan-rancangan yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu, biarlah Engkau menolong kami, Roh-Mu yang Kudus menuntun kami di dalam menjalani kehidupan kami. Ampunkan kami selama ini telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan senangi, tidak Tuhan kehendaki, yang menyakiti hati-Mu ya Bapa. Ampuni kami Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan sembuhkan, saudara-saudara kami yang ada dalam penderitaan Tuhan memberikan kelegaan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepanjang hari ini tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas.